Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah salat Isya, dan insyaallah diteruskan dengan salat tarawih dan salat witir secara berjamaah. Bahwasanya di bulan Ramadan ini selain kita melaksanakan puasa Ramadan dan juga disunahkan untuk memperbanyak tilawatil Quran, lalu menjaga perkataan kita, menjaga kesabaran kita, hawa nafsu kita. Ada perintah yang mungkin kita sudah tahu, tapi marilah kita untuk memperbanyak lagi, yaitu perintah tentang berdoa. Bahwasanya yang namanya doa itu adalah senjata yang paling utama bagi seorang muslim. Bahkan saat ini kita yang jauh di medan perjuangan hanya bisa mendoakan di tempat yang jauh ini, yaitu perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang yang beriman. Wa imaduddin, dan juga tiang dari agama. Wa nur samawati wal ard, dan juga doa itu adalah penerang di langit dan juga di bumi. Maka dengan doa itu kita tidak hanya khusus untuk diri kita sendiri, akan tetapi ternyata pancaran doa itu mampu menerangi langit dan bumi. Mungkin kita sekarang di sini tidak terasa atau tidak bisa melihat nur atau cahaya dari doa itu seperti apa. Kalau bisa dimisalkan Bapak Ibu, yang namanya kalau kita melihat film itu biasanya ada film yang cahayanya itu memancar dari seorang hamba ke langit, langsung tembus gitu. Nah, ini ibaratkan seperti itu. Akan tetapi tentu wa nur samawati wal ard, ini cahayanya mampu menerangi langit dan bumi. Tidak hanya itu, bahwasanya yang namanya doa, ketika seorang mukmin, seorang muslim yang senantiasa berdoa kepada Allah, lalu mohon maaf ketika kita sudah malas lagi untuk berdoa atau mungkin tidak mau berdoa lagi, maka ingat bahwasanya Nabi sudah mengingatkan di kitab Ibnu Majah dalam sunannya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang sudah tidak meminta lagi kepada Allah, sudah tidak berdoa lagi kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah marah kepada hamba tersebut. Bahkan kita lihat di riwayat salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, bahkan ketika tidak punya garam di rumahnya, mereka itu sampai meminta kepada Allah, meminta garam supaya diberi garam oleh Allah. Akan tetapi tetap dengan usaha dan ikhtiar. Ketika seorang salafus soleh ini meminta garam yang mungkin kita anggap sekarang itu sepele, dan mungkin pada saat ini kita tidak pernah meminta Allah meminta garam. Ini adalah bukti kecintaan seorang salafus soleh pada saat zaman itu. Saya yakin orang-orang terdahulu itu tidak hanya orang-orang miskin yang meminta garam, akan tetapi mungkin orang kaya pun semua kebutuhan hidupnya, kita lihat di cerita-ceritanya, mereka senantiasa meminta kepada Allah. Maka bagaimana keadaan kita dibanding orang-orang terdahulu yang keimanan dan ketakwaannya itu sudah jelas levelnya sudah sangat tinggi. Bahkan di Sahih Bukhari, Bapak Ibu,
kita diingatkan juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajabli. Ini adalah peringatan bagi kita ketika kita sudah merasa putus asa untuk berdoa dan mungkin doa kita selama bertahun-tahun tidak pernah diijabah, maka ini teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa setiap kalian akan dikabulkan oleh Allah. Doa setiap kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Apa itu yang dimaksud tergesa-gesa? Yaitu dengan mengucapkan da'autu falam yustajabli. Saya sudah berdoa tetapi beliau juga tidak dikabulkan. Saya sudah berdoa tetapi ternyata doaku ini tidak juga dikabulkan. Maka perkataan ini Bapak Ibu mungkin pernah kita temui, mungkin pernah kita dengar dari saudara kita, dari teman kita, atau dari sanak saudara kita yang kadang-kadang mengatakan, loh iya, saya itu loh sudah berdoa pengen mungkin mohon maaf mungkin pengen kaya raya, tapi sampai saiki kok yo nginangin ya. Saya itu misalkan ada orang lagi yang saya itu pengen berdoa, saya itu sudah berdoa, saya pengen dapat mobil misalnya. Tapi sampai saat ini doa saya tidak dikabulkan. Nah, perkataan seperti ini adalah salah satu penghalang kita untuk tidak dikabulkan doanya. Ini salah satu perkataan yang mampu menghijab atau mendindingi atau menghalangi kita dari terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Maka kita harus mencontoh sikap dari Nabi Zakaria ketika beliau sampai sudah tua renta tidak dikaruniai anak, beliau mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, aku tidak pernah putus asa dalam berdoa kepadamu. Maka dari itu marilah kita berlapang dada dan senantiasa berdoa kepada Allah di setiap keinginan kita. Dan ketika mungkin sampai saat ini kita mempunyai keinginan-keinginan yang belum tercapai, maka cukup kita dan Allah saja yang tahu. Itu insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.